Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Hurul Aini, NPM 10090011724 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi 2017, Unisba. Ingin mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Return on Asset terhadap Tax Avoidance. Latar belakang saya memilih judul tersebut, yang pertama, Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak pada PT Coca-Cola Indonesia. PT Coca-Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai 48,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang sehingga setoran pajak pun mengecil. Pada tahun 2012, ada 4.000 perusahaan PMA melaporkan pajaknya nihil yang dikarenakan adanya kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Umumnya, perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku. Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013. Gimana lagi? Gimana sih, Nay? Jelasin kerangka pemikiran. Bahasanya. Oh iya, enggak. Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu bahwa ROA dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Jadi, dapat digambarkan seperti gambar berikut. Hipotesis 1 yaitu ROA berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu bahwa ROA dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Jadi, dapat digambarkan seperti gambar berikut. Hipotesis 1 yaitu ROA berpengaruh terhadap tax avoidance. Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut. Selanjutnya, tabel operasional variabel, yaitu variabel Y-nya penghindaran pajak atau tax avoidance, dan variabel X-nya return on asset seperti digambar. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 dan 2019. Lalu pengambilan sampel penelitiannya menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang ada di gambar, sehingga didapatkan 16 sampel perusahaan. Selanjutnya, analisis deskriptif. Analisis deskriptif ROA dan tax avoidance dapat dilihat sebagai berikut. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini yaitu hanya uji normalitas. Di gambar berikut terdapat gambar hasil uji normality probability plot. Yang kedua menggunakan Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut. Selanjutnya, uji yang digunakan yaitu uji regresi linear sederhana dengan hasil uji sebagai berikut, sehingga didapat persamaan bahwa Y sama dengan 0,273 min 0,001X. Selanjutnya yaitu uji T. Bisa dilihat
sebagai berikut. Uji selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan uji T, besarnya nilai signifikansi ROA sebesar 0,032. Maka hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil atau kurang dari 0,005. Maka dinyatakan bahwa hipotesis 0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA memberikan pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, rata-rata umum perusahaan memiliki agresivitas 0,26, yaitu di atas 0,25, yang berarti perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa semakin tinggi nilai ROA sebuah perusahaan, maka tax avoidance-nya akan menurun. Hal tersebut berarti perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan. Artinya, semakin tinggi ROA, maka tindakan tax avoidance yang dilakukan semakin menurun, begitupun sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.